para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan bersama narasumber kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gajah Mada. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita akan bicara mengenai darah. Kita itu sebenarnya hidupnya bergantung darah, tapi kita tidak merasa bahwa di tubuh kita itu mengalir darah yang sangat luar biasa manajemennya. Sehingga kita akan berbicara bagaimana tubuh memanage darah untuk menghidupi kita. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya banyak orang terselamatkan dari persoalan-persoalan kesehatan yang bersumber dari darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, nggih, dok, katanya darah itu sangat unik, sangat rumit. Gimana, dok? Tubuh kita itu meregulate, memanage, mempunyai tata kelola darah. Ini. Gimana, dok? Alhamdulillah, Prof. Matur nuwun atas pertanyaannya. Nggih. Darah itu dalam bahasa Inggrisnya blood, Blood, blood. blood, Dalam bahasa Jermannya blood. blood. Jadi kalau tekanan darah blutdruck, nah, ya. Atau Blood. iya. Jadi apa adanya kalau dalam bahasa Jerman itu blutdruck, nah, tekanan darah. Blood, Nah, blood. iya. Jadi darah ini selalu mengalir, Prof, ke Nggih. seluruh tubuh, ya, dan mempunyai skala prioritas. Ya. Skala prioritasnya itu ya yang lebih dekat dengan pusatnya. Maka seringkali kalau kita mengetahui apakah cukup darah kita dalam arti kata sesuai dengan fungsinya aja, Prof. Y. Nggih. Biasanya dokter memeriksanya justru dari konjungtiva. Oh, konjungtiva. Konjungtiva itu, Prof, bagian kelopak mata. Oh, Y, itu kalau kita lihat kok pucat, berarti kadar besinya kurang. Y, hmm. ini sederhana, Prof. Nah, Iya. kalau kondisinya pucat begini ya gampang pusing, energinya itu ya gampang berkurang sehingga tidak powerful gitu, Prof. Ya, dan ada kita kadang-kadang berdiri, kepalanya ringan, gelir, itu juga persoalan manajemen darah, dok. Ini bagus sekali, Prof. Analisis Prof sangat tajam dan terpercaya, ya. Karena karena yang dipompa jantung itu kan darah, Prof. Nggih, nggih. Isi dari pembuluh darah. Kebanyakan orang hanya fokus pada pembuluhnya, Prof. Hmm. Apakah itu arteri atau vena. Nah, ini justru yang lebih utama adalah apa yang dipompa oleh jantung tadi. Jantung. Iya. Dan penting bahwa konsumen utama dari yang dipompa darah adalah otak sebetulnya, Bro. Oke, nggih. Jadi kalau otak ini sampai kekurangan aliran darah, sementara Prof sendiri sangat paham, itu yang namanya TIA, Ya, ya, transient ischemic ischemic attack. attack, ya, itu kenapa? Dalam kurun waktu singkat otak tidak memperoleh aliran darah yang cukup, maka timbullah gejala-gejala yang bahkan tanda yang bisa kita lihat dari luar. Ya, jadi sekali lagi penting sekali, Prof. Jangan kita hanya fokus pada pembuluh darahnya, Ya. sehingga muncul isu di masyarakat tentang tekanan darah. Hmm. Gitu. Karena Ya. memang betul pembuluh darah itu setelah usia 30 tahun cenderung mengalami kekakuan. Hmm. Ya. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana darah
di dalam pembuluh darah itu yang dipompa Hmm. sampai muncul tadi misalnya bangun tidur sempoyongan ya. Itu karena apa? Mekanisme pengaturan yang belum berhasil dengan baik. Ya. Maka Dok, sekali lagi Prof sudah ya. mengantongi satu unsur yang support terhadap kesehatan kita yaitu vocalization, toh, Prof. Hmm. Ya. Ya. Yang kedua, breathing, Breathing. Ya. pernapasan. Yang ketiga ini loh, Prof, yang tadi di pertanyaan Prof adalah perubahan posisi tadi kok bisa Ya. clear, apalagi ibu-ibu yang mau mempersiapkan makan sahur, Prof. Ya. Itu kalau bangunnya itu mendadak tanpa SOP yang benar, itu akan menimbulkan kunang-kunang, Prof. Ya, kurang-kurang dok ya. Istilahnya pet-petan ya, Prof. Ya, petan. Ya. Biasanya dari jongkok berdiri. Itu karena apa? Regulasi pengaturan tekanan darah tidak berjalan dengan baik. Ya. Dan ini diperparah, Prof. Hmm. Kalau volume darahnya itu berkurang, Hmm. maka sekali lagi sejak buka puasa sampai sahur itu kita harus betul-betul fokus ya. Apakah air minum kita itu cukup atau belum? Karena sepanjang menjalankan ibadah puasa dari sahur sampai iftar itu kan kita tidak lagi mengkonsumsi air, Bro. Oke. Ya. Jadi air ini komponen utama di dalam sistem sirkulasi, Bro. Sehingga kalau kita kekurangan 2% saja, Hmm. itu muncul rasa haus, Bro. Ya, ya. Jadi sebetulnya kalau kita puasa kok haus, itu minimal tubuh sudah kekurangan cairan Aliran. 2%, Bro. Oke. Ya, 2% dari berat badan kita, Bro. Hmm. Tetapi minta maaf, Prof, jangan ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hmm. Ya, ya. Kegelisahan ketika kita haus. Karena ini adalah selama 30 hari kita dilatih, Prof. Hmm. Jadi Ya, bulan puasa ini kan sebenarnya bulan pelatihan atau ya. tarbiyah pendidikan. Sehingga kalau kita sudah peka terhadap rasa haus, nanti di luar bulan puasa harapannya jangan mengabaikan sinyal yang penting ini, Bro. Ya, ya. Sebab kalau sinyal haus diabaikan, maka tubuh akan switch ke sinyal lapar, Bro. Hmm. Nah, inilah yang sangat merugikan bagi kesehatan, Ya. yang mestinya kita harus merehidrasi dengan baik, tapi kok yang diambil kok malah makanan ya. Sementara kalori ini sudah cukup bagi tubuh. Maka saya sangat salut pada Prof ketika memperoleh undangan makan di siang hari. Hmm. Prof tuh melihat kerupuk saja tidak jadi ngambil, Prof. Gitu. Iya, dok. Karena dikhawatirkan kalorinya berlebih lagi. Ya. Ya. Sementara nasi saja sudah mulai dikurangi, gitu. Jadi Ya. bergeser pada menikmati lauk Hmm. yang kaya protein tadi, Prof. Ya, dok. Kalau kita kunang-kunang, ya saya pernah mengalami ya. Misalnya dari apa sujud berdiri itu kepalanya apa seperti ringan dan Ya, saya bertahan tapi saya jinjit-jinjit juga ya waktu itu. Tapi nggak tahu itu mengganggu keabsahan sholat atau tidak. Karena perasaannya itu beda dok ya. Ketika itu datang, kepala itu ringan dan ada temperatur di wajah itu beda gitu loh dok. nah, Apa itu sama ya gejalanya karena darah kurang naik di daerah kepala itu. ya, ini bagus sekali, Prof. Itu istilahnya dalam bahasa Inggris adalah light headed. Ya, light-headed ya. Ini ringan kepalanya. Dan ini menarik ketika Prof kok secara otomatis dapat petunjuk. Hmm. Lakukanlah jinjit tadi. Ya, Atau tip two. ya. Tip Ya, tuh ya. tip two. Dan yang kedua, Prof, jangan lupa bahwa sebetulnya otot-otot anti gravitasi ini yang membantu kembalinya aliran darah ke jantung maupun ke otak, yaitu otot-otot pernapasan, Prof. Jadi ambil nafas bagus dok itu kan. Ambil nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Ya. Sebab ketika Prof itu menarik nafas panjang, itu tekanan dada itu menjadi nol atau negatif, Prof. Sehingga darah
yang letaknya non jauh di sana, di Balik. kaki sekalipun, Ya, itu disedot, Prof. ya, balik pulang ke dada. Betul, Prof. Jadi kalau Prof mirsani kalau banjir itu, Prof, orang nguras pakai sedotan pipa air. Oh, Nah, itu analoginya seperti itu, Prof. lebihnya tarik nafas itu, Dok. Narik nafas, Prof. Ya. Dan ini penting sekali, lebih-lebih kalau Prof itu duduk lebih dari 1 jam, Prof. Ya, ya, betul. Karena duduk itu kan sebetulnya lebih dari 1 jam sangat berbahaya loh, Prof. Ya, sudah Bahkan lebih, memenuhi unsur bagian dari sedenter, ya. iya sedenter, Prof. Ya. Bahkan lebih berbahaya daripada merokok sekalipun, Prof. Oh, ya. Mengapa orang yang merokok kok tambah sambil duduk? Wah, ini berlipat-lipat ini kekeliruannya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Eh, Tapi, Dok, ketika darah itu tidak cepat sehingga cepat cepat naik ke atas sehingga kita keliengan dan kadang-kadang kalau parah sampai gelap, Dok, itu ya pandangan mata itu gelap, apa itu karena mata juga kurang darah sehingga Nah, fungsinya tidak bisa optimal gitu, Dok, gimana? kami sangat terkesan ketika jadi mahasiswa, Prof. Nggih. Karena dosen saya menjelaskan, ternyata bola mata ini wakil dari otak loh, Prof. Oh, nggih, nggih. Sehingga banyak penelitian-penelitian tentang pupil dan sebagainya, tentang retina, Prof. Jadi sebetulnya bola mata itu wakil dari otak loh, Prof. Otak, ya. Sehingga kalau Prof tadi menyebut-nyebut tentang kunang-kunang, ini kan sebenarnya tanda kasih sayang yang Maha Pencipta Hmm. untuk kita alert, ya. Hmm. Jadi apa ya, sadar bahwa ya ada sesuatu ini yang ya harus diperbaiki. Hmm. Jadi fenomena kunang-kunang tadi, Bro, sebetulnya kalau kita kersongopeni, Bro, Hmm. ya, Ya. itu nanti lama-lama mempengaruhi fungsi kognitif loh, Bro. Oh, terus begitu, Dok. Ginu sewu, jadi gangguan kognitif kita bisa menurun, Oke. ya. Kemudian memori juga bisa menurun, ya. Jadi saya kira rentetannya panjang itu, Prof. Bahkan in the long run di masa yang panjang itu yang tadinya tidak ada tanda-tanda hipertensi menjadi hipertensi, gitu. Dan bersyukur Prof itu sangat tanggap terhadap isu kesehatan, ya. Sehingga kalau dicek hasil labnya itu insya Allah tidak ada bintangnya, ya. Pada Kalau umumnya kan mepet-mepet. nah, mepet-mepet itu karena faktor usia, Prof. Oh, iya, iya, Minta iya. maaf loh ya. Asal jangan sampai disalahkan dokternya, Oh, salah itu, wow, gitu. oh. Iya, iya. Begitu, Prof. Iya. Ya, kalau berkunang-kunang itu, saya tidak pernah berkunang-kunang itu dalam 1 minggu berlangsung terus. Paling kalau pas sholat itu ya sekali saja, besok tidak. Kalau itu berulang-ulang, itu sungguh menjadi ancaman bagi otak, Dok, ya. Persis, Prof. Dados menika saged dados early prediction, ya. Jadi prediksi awal yang selama ini kan masyarakat hanya kenal BMKG ya, Prof, ya. Jadi nanti cuaca Jogja bagaimana. Nah, ini saya kira, Prof, dengan adanya light headed, ya, kemudian sempoyongan kunang-kunang ini menjadikan kita memperbaiki gaya hidup, Prof. Jadi misalnya lah perubahan posisi dari berbaring itu tidak serta-merta, tetapi dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui demi keselamatan, kesehatan otak di masa yang akan datang. Oh, gitu ya. Jadi memang tidak bisa eh, kita itu mengabaikan tanda-tanda bahwa apa yang terjadi di dalam eh, kehidupan kita itu Betul. begitu saja melenggang, Ya, tapi harus tanggap karena itu adalah merupakan sinyal, early warning, ya, Dok, ya, early warning system. early warning system dari tubuh kita untuk kita bertindak supaya sesuai dengan persyaratan utama dari sistem. Jadi Persis. tidak boleh duduk terlalu lama. Harus Betul. jinjit-jinjit. Iya, Itu iya. adalah cara mudah, murah untuk menyelamatkan kita Oh, dari
suatu kejadian gagal, misalnya gagal apa dok? Tuh, gagal gagal otak, nggak mungkin ya gagal. Ya, ya artinya uh, Kegagalan sirkulasi ya, otak. ya gagal sirkulasi darah Nggih. kita ke otak. Baiklah dok, ini kita sudah bincang-bincang cukup memadai. Mungkin untuk Alhamdulillah. beri sinyal kepada para pemirsa, jika menghadapi keliengan, kepala ringan, itu ada caranya, yaitu jinjit-jinjit 8 kali paling tidak. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih dok. Sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.